Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana sore ini kita dapat berkumpul di Masjid Raya Taqwa Kota Cirebon dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah, dan khususnya yang terhormat Bapak Ahmad Satori MAG, dan para jamaah yang berbahagia selalu dan pendengar setia Radio Maritim 102,6 FM, dan juga penonton setia At-Taqwa Channel Media Taqwa Center Kota Cirebon. Izinkan saya untuk membawakan acara kultum pada hari ini dengan tema Ngaji Kitab Kuning, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ahmad Satori MAG. Dan tilawah kultum kali ini akan dibacakan oleh Ananda Kenzi Tandia. Untuk mempersingkat waktu, mari kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ananda Kenzi Tandia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur marji'il basara qarrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmna bil Quran. Terima kasih kepada Ananda Kenzi Tandia sudah membacakan tilawah pada kultum hari ini. Selanjutnya mari kita simak tausiah pada hari ini kepada Al-Mukarram Ustadz Ahmad As-Satori MAG. Kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sekalian 3 kali supaya ganjil. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqq Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Sepuh bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raya At-Taqwa wa ta'ala, di sore ada di majelis yang mulia di teras Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon dalam kondisi sehat walafiat ya Bapak ya, sehat alhamdulillah. Tapi nampaknya masih ada apa ini, titik-titik atau masih merasakan adanya aturan prokes ya berupa jaga jarak nih. Jadi masih diberi jaga jarak, prokesnya masih jalan ya. Tapi masih ada juga yang kayak saya ini nggak pakai masker. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua saat sekarang ini sudah mulai bebas, sudah mulai bisa beraktivitas sebagaimana dulu-dulu. Setelah 2 tahun kita tidak mengadakan majelis taklim atau kajian bersama di bulan suci Ramadan menjelang berbuka puasa ini. Sekali lagi kita alhamdulillahirabbil alamin bisa merasakan kegiatan sebagaimana bulan-bulan yang dulu sebelum ada corona. Sholawat dan salam tak lupa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta remaja Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Pada sore hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang tadi disampaikan oleh MC atau kerennya sekarang adalah host ya, adalah kajian kitab kuning. Ya, nampaknya tema ini adalah kurang sesuai gitu kelihatannya. Kurang sesuai dengan tema bulan suci Ramadan. Ya tidak, sepertinya. Karena biasanya bulan suci Ramadan itu temanya apa? Hikmah Ramadan. Terus manfaat Ramadan. Motivasi Ramadan, nuzulul Quran. Dan yang berkaitan dengan puasa. Tetapi tema ini diambil adalah untuk bahan renungan kita ya, walaupun tidak seolah-olah tidak ada kaitan dengan bulan puasa Ramadan. Kayaknya Bapak pernah dengar belum ada tema kajian kitab kuning ya? Temanya kitab kuning. Kalau orang santri atau anak-anak santri atau orang yang sudah mau santren, karena apa? Tidak asing dengan sebutan kitab kuning. Tidak asing. Karena kitab kuning merupakan bagian dari kitab atau buku yang dikaji sebagai media belajar bagi anak-anak pesantren atau santri. Jadi tidak aneh kalau menyebut kitab kuning. Apalagi bulan puasa Ramadan. Tuh kaitannya ini Pak. Kitab kuning adalah nama sebuah buku atau nama sebuah media untuk belajar atau sumber belajar yang ditulis pada kertas kekuning-kuningan. Ya. Kenapa kitab atau buku atau media sumber belajar yang ditulis oleh orang-orang zaman dahulu yang digunakan sebagai sumber belajar di pesantren memakai warnanya kitab itu dengan warna kekuning-kuningan, ini sebetulnya sangat sederhana ya, sangat sederhana. Kenapa? Karena waktu dulu, ini cerita sejarah, kalau sejarah itu waktu dulu zaman Belanda, orang-orang yang menggunakan buku dengan buku baik itu dicurigai. Nanti jangan-jangan akan ada perlawanan terhadap Belanda. Maka para ulama menggunakan bahan dari kertasnya adalah dengan kitab yang murah, Pak. Murah harganya, namun isinya adalah sangat berharga. Ya, tidak dipandang kertasnya paling murah. Jadi kitab kuning adalah suatu sumber belajar yang digunakan pada pesantren, kebiasaannya pondok pesantren, dan menggunakan tulisan yang tidak ada harokatnya alias gundul. Nah, gundul Pak, Bapak tahu ya, kitab kuning itu tidak ada harokatnya. Gundul, tapi bapak-bapak awas jangan nulis Arab gundul Pak. Kalau nulis Arab gundul, ada di sini kampung punten, kampung namanya kalau di Jakarta Pacinan ya, orang-orangnya mayoritas Cina. Nah kalau di sini ada kampung di Kota Cirebon ini mayoritas orang Arab di Panjunan. Dan ada yang jualnya kitab kuning, banyak toko-toko minyak wangi dan lain sebagainya. Nah kalau Bapak nulis Arab gundul, barangkali orang-orang itu marah Pak. Iya marah Pak. Kenapa? Arab gundul. Ya, kalau nulis Arab gundul marah Pak. Ya, disangkanya ngenyek dari orang Jawa Timur ya, ngecek aja. Arab gundul. Oh, ini gondrong mungkinan gundul. Maksudnya Arab gundul di sini adalah
di mana kitab kuning itu berisikan tulisan berupa ilmu yang ditulis dengan tulisan Arab dan tidak menggunakan harokat atau syakal, tidak ada. Ya. Nah, ini kitab kuning ini memang kalau zaman dulu, zaman Belanda, zaman kita dulu, itu kitab kuning itu dienyek, dihina Pak, direndahkan. Apa kitab kuning gak ada harganya, cetakannya murah, kertasnya kertas yang tidak ada harganya murah Pak. Nah, ini juga memang siasat para ulama untuk supaya jangan halang-halangi oleh orang-orang Belanda yang selalu curiga kepada kita. Makanya biar walaupun bahannya murah, walaupun kertasnya tidak berharga, tapi yang penting ilmunya. Nah, yang penting ilmunya. Makanya kitab kuning itu ya sampai sekarang pun paling murah Pak. Di antara buku-buku yang paling murah adalah kitab kuning. Tapi ada juga yang mahal. Kalau yang terbitan Semarang atau Kudus itu murah. Tapi ada yang mahal yaitu terbitan dari Beirut. Mahal segini, sama hampir sama dengan kitab atau buku yang dicetak dengan cetakan HVS atau kertas putih. Mahal sama. Bahkan bisa lux gitu ya. Kalau buat pajangan, ya bagi yang mungkin bisa pengen majang gitu ya, dianggap orang yang bisa baca kitab gitu ya. Kitab itu mahal-mahal Pak. Sekarang ya ada namanya percetakan Beirut, mahal. Nah, kitab kuning ini ternyata sekarang sudah meningkat derajatnya Bapak-bapak. Makanya punten ini berkaitan dengan puasa Ramadan. Kita sebetulnya memandang orang, memandang pribadi atau memandang sesuatu itu jangan sampai kita menghina, merendahkan. Karena belum tentu nanti suatu saat akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diangkat derajatnya. Punten contoh saja Bapak-bapak, kira-kira kenal enggak dengan ciblek Pak? Kenal enggak dengan ciblek Pak? Ciblek kenal? Burung cici. Ya, burung cici. Waktu saya kecil tuh enggak ada harganya Pak. Di depan rumah saya tuh kalau pagi bunyi ceplek, 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 ceplek. Wah, paling murah, nggak dicari orang. Tapi sekarang ciblek Pak, kalau yang ngocehnya sudah bagus, digini-gini langsung ceplek, 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 mahal. Minimal harganya berapa? 150.000. Bahkan mungkin ada yang 500.000. Itu ciblek. Dah, jangan jauh-jauh. Sekarang waktu dulu Bapak tahu air, masa nggak tahu air putih? Iya, air putih itu yang di gelas. Waktu dulu saya kecil, ketika ada tamu, kita menyuguhi tamu dengan air putih, rasanya tuh kurang mantep. Dalam hati itu kayak kurang hormat terhadap tamu. Putih sudah dianggap sopan. Promosikan ada yang mineral, ada yang mengandung ini, bisa ngobat ini, ngobat harganya sekian. Ya tidak Bapak? Air putih dengan bensin lebih mahal
air putih berarti. Sekarang banyak yang lebih mahal daripada bensin atau pertamax, air putih. Makanya kita mengandung bulan suci Ramadan ini, kita pun jangan sampai pandangan kita untuk menghina orang. Karena apa? Derajat dan pangkatnya nanti belum tahu, dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi contoh lagi yang menurut kita adalah tidak berharga. Bapak tahu pace? Pace ya, mengkudu. Kalau waktu dulu, zaman dulu mengkudu alias pace, apalagi tumbuhnya di kuburan mayoritas banyakan, nggak ada harganya, itu dibuang-buang Pak, ditendang-tendang, diinjek-injek, apalagi baunya, orang kurang sedap lah mencium bau pace. Tapi sekarang coba Bapak di apotek cari, ada kapsul pace berapa Pak, segini Pak, ada yang ribuan pace, ya tidak Pak? Begitu juga kitab kuning, waktu dulu dihina, waktu dulu direndahkan oleh orang-orang Belanda dan termasuk orang-orang kita yang tidak senang ngaji. Apa kitab kuning? Alah, remeh. Orang-orangnya yang ngaji gudigen. Itu Pak, yang ngaji gudigen. Siapa itu? Santri-santri. Dihina. Tapi sekarang sudah melihat bobot dan harga diri kitab kuning. Siapa orang mungkin yang ceramah atau dianggap ustadz, kalau ngomong fatwa, alah baca kitab kuning baik beli bisa, ngomong-ngomong yang benar belikah? Oh Pak, digituin Pak. Sekarang itu begitu. Baca kitab gundul kang, kitab cilik baik beli bisa, ngomong-ngomong masalah agama. Begitu Pak sekarang tuh. Jadi ukurannya adalah dia ngerti, dia berfatwa, dia bisa berkomentar, dia berargumentasi secara agama. Kalau belum bisa baca kitab kuning masih diragukan. Gitu. Kalau waktu dulu apa? Sekarang harus bisa kitab kuning. Orang yang nggak bisa kitab kuning, gitu. Malah berbalik. Makanya sekali lagi di bulan Ramadan ini kita pun dengan mengkaji kitab kuning, ibrah terhadap kitab kuning, jangan pernah merendahkan orang dari kelihatan apanya Pak, fisiknya. Kalau HP itu kelihatan casingnya, jangan melihat casing ya, jadi melihat bobot dan fasilitas serta apa kualitas dari apa yang ada di balik itu. Isinya kitab kuning ini adalah ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat pada saat sekarang ini. Saya pernah Bapak mahasiswa, waktu dulu saya jadi mahasiswa, ada mahasiswa yang ngomong, apa kitab kuning kok ngisinya masalah apa Pak, orang kambing dengan binatang lain, atau ada orang yang dengan binatang. Oh sudah ada dibahas di kitab kuning, apa itu? Nggak ada, nggak mungkin. Ternyata kan zaman sekarang apa Pak? Pergaulan bebas, orang bisa bergaul dengan binatang, orang bergaul dengan macam-macam. Nah nanti bagaimana hukumnya kalau dia menjadi orang? Misalkan manusia berhubungan dengan kambing, kambing berhubungan dengan sapi, itu ada hukumnya, sudah dibahas di dalam kitab kuning. Sudah menjangkau dari apa? Zaman yang belum kita rasakan seperti ini. Sudah ada pembahasannya. Nah, jadi kitab kuning itu sangat hebat sekali. Kemudian juga isi tadi saya jelaskan, isi-isinya adalah isi dari ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, yaitu tentang akhlak, tentang fikih, tentang
sejarah, tentang apalagi Pak, nahwu, sharaf, kemudian juga hadis, tafsir dan lain sebagainya ada di kitab kuning. Dan itu karangan-karangan orang-orang zaman dahulu para ulama, tidak seperti sekarang ngarangnya Bapak. Orang-orang zaman dulu para ulama ngarang yang ada di kitab kuning itu dengan puasa. Dengan puasa Bapak, dengan tirakat, dengan doa. Makanya setiap kali kita mengaji kitab kuning diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan memohon kemanfaatan dari apa yang kita kaji. Itu dari ngarangnya saja. Kalau kita ngarangnya gimana Pak? Ngarangnya asal baik. Pokoknya ada inspirasi, ada ide, ada masukan, ditulis tanpa kadang-kadang tidak bismillah lagi. Kalau kitab kuning ditulis itu adalah dengan bacaan bismillah dan tirakat puasa. Ya Pak. Jadi tidak sembarang. Makanya bagaimana dengan adanya para ulama, para orang-orang zaman dahulu yang mencetuskan, yang menulis, yang mengarang kitab kuning itu, makanya dibacanya bermanfaat. Kelihatan sekali. Cara membaca kitab kuning itu Pak, kalau ini kitab kuning, ini kitab putih ya. Kitab cara membacanya saja dengan apa? Dibarengi dengan akhlak. Tidak asal kita bahas, tidak asal kita ngaji. Makanya punten, tadi saya ada anak yang naruh apalagi itu Al-Quran, kok taruhnya di bawah. Suruh diambil tuh ya tadi. Kenapa? Itu Al-Quran. Kok kenapa ditaruh di bawah? Orang-orang santri itu jangankan Al-Quran, kitab kuning saja itu dihormati Pak. Dihormati kitab kuning itu, tidak seperti buku-buku yang lain. Maksudnya apa menghormati kitab kuning? Cara membawanya, cara membukanya, cara mengajinya. Kitab kuning itu dengan akhlak. Membawa kitab kuning, apalagi Al-Quran, ini tidak boleh dikewer Pak. Kalau ketahuan kiai, ustadznya, itu langsung ditegur. His, piye kok, orang Jawa Timur Pak. Kamu bagaimana bawa kitabnya? Gitu. Bawa kitabnya itu seperti ini Pak. Ini bawa kitab, tidak dikewer, jari wong Cirebonnya dikewer. Itu cara mengkajinya, cara memahaminya, cara belajarnya melalui kitab kuning itu dengan akhlak. Dibuka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau kita mengaji, kita pun memohon apa dulu? Hadoroh dulu. Ayo anak-anak santri, kita mengaji, kita misalkan kitabnya Akhlaqul Banin atau apa saja, kitab tafsir, kitab apa? Nasaihul Ibad atau kitab Subulus Salam atau yang lainnya. Pasti dibuka kalau yang kiai ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mari sama-sama ngaji kitab Durratun Nasihin ini dengan harapan mudah-mudahan kita bisa memahami, bisa mengerti dan bisa mengamalkan. Begitu Pak. Kemudian setelah dibuka, kiainya ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Dia berbicara bahwa dengan kitab ini kita memakan manfaat di dunia dan di akhirat. Kita pengen apa? Mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Begitu Pak. Jadi arwah dulu ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. Kemudian
Membacanya dimulai lagi dengan Fatihah buat yang ngarangnya. Yang ngarangnya di Fatihai, Pak. Setelah itu dia berbicara qalal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Gitu. Qalal musannif apa maksudnya? Qalal musannif berkata pengarang, nafa'ana mudah-mudahan kitab ini memberikan manfaat fid dharaini pada dua alam yaitu dunia dan akhirat. Itu qalal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi, ilmu dari kitab ini fid dharaini, di dalam akhirat, dunia dan akhirat. Begitu, Pak, mengkaji kitab itu. Jadi tidak sembarangan. Kemudian juga kalau sudah kitab itu ditutup dengan apa? Dengan baca hamdalah dan berdoa. Begitu. Makanya tidak ada santri yang tawuran. Nggak ada santri yang tawuran apa ya? Nggak ada santri yang demo. Sampai sekarang tidak ada santri yang demo. Kecuali mungkin santrinya jadi mahasiswa, barangkali sudah berubah status. Ada santri yang sudah berubah status jadi mahasiswa misal. Tapi kalau santri totok, kalau santri masih di pesantren, insya Allah santri itu sami'na wa ata'na, sangat patuh, sangat taat pada kiainya. Karena apa? Cara belajarnya pun berbeda dengan cara belajar yang ada di luar pondok pesantren. Kitab ini juga memiliki tawaduk, sopan santun, Pak. Kalau kiai mengaji kitab kuning ini, karangannya kitab kuning ini, kalau setelah selesai ada bacaan yang kurang atau kurang pas, ada kalimat dicetuskan oleh kiai atau ustadz, la'ala swab. Ada kalimat la'ala swab. La'ala swab itu apa artinya? Barangkali inilah yang benar. Terakhir, kalau sudah selesai, wallahu a'lam biswab. Allah lah yang lebih tahu tentang kebenaran. Jadi tidak apa? Tidak merasa benar. Gitu. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab kuning ini biasanya terdiri dari dua kolom. Yang di pinggir adalah namanya matan. Yang kecil biasanya ada garis. Yang di tengahnya adalah syarah. Matan adalah tulisan-tulisan yang secara global. Misalkan masalah hadis, ya bunyi hadisnya saja. Tetapi kalau yang di tengah itu adalah apa? Syarah atau penjelasan dari matan. Ya, dari matannya itu. Jadi ada dua sisi. Sisi yang kiri namanya matan, atau yang di pinggir biasanya, di pinggir-pinggir itu namanya matan. Yang di tengah garis adalah syarahnya, untuk penjelasan lebih detail dari apa yang ada di matan. Kemudian juga sebetulnya kitab kuning itu sudah mencakup penulisan yang benar. Kalau dalam menulis skripsi atau tesis atau disertasi, ya kalau skripsi kan S1, tesis S2, disertasi S3, itu ada namanya catatan kaki. Harus ada, Pak. Tapi ada juga yang
tidak pakai catatan kaki, namanya body note, yaitu di tengah. Kemudian ada yang di bawah namanya footnote. Ada yang namanya indeks, pakainya di terakhir. Itu kitab kuning sudah menggunakan tata cara penulisan ilmiah dari dulu. Sudah ada cara penulisan ilmiah yang digunakan oleh para dosen di perguruan tinggi, itu kitab kuning sudah ada. Satu, misalkan penjelasannya apa rujukannya apa, sudah ada. Jadi kitab kuning itu sebetulnya sudah, kalau dilihat dari bobot isi kontennya adalah sudah hebat. Tapi kalau memang ya dari percetakan dan bahan kertasnya memang murah. Tapi kata seorang sekarang, walaupun murah tapi tidak murahan. Tidak murahan kitab kuning itu, Pak. Ya. Jadi kitab kuning itu adalah betul-betul kitab atau buku atau media atau sumber belajar bagi para santri yang digunakan dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Biasanya digunakan oleh pondok pesantren salaf. Ya. Dan sekarang lagi banyak dikaji, Pak. Yaitu di pondok-pondok lagi pasaran. Pasaran, kalau ibarat kita kan pasaran apa, Pak? Tuh pasaran, Pak, bazar. Ya, lagi digelar kitab-kitab untuk mengaji dari mulai kitab tipis, kalau kita katakannya biasa kitab kecil, sampai kitab yang tebal. Lagi pasaran, Pak. Kalau bapak-bapak di Jawa Timur itu lagi rame, Pak. Kalau di sini aja Jawa Barat kurang. Tapi memang di pondok pesantren rame. Nah, makanya untuk apa? Untuk tabarukan itu, Pak, namanya. Di samping kita belajar ilmu ke pondok pesantren yang lain, juga mendapatkan tabarukan dari keberkahan para kiai, para kiai. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja ini mau ngaji, kitabnya sekali sebut ngaji adalah pada bulan Ramadan. Nanti menjelang tanggal 20 sudah selesai. Santri-santri balik lagi mudik, tapi ada santri-santri yang memang masih betah sampai tanggal 25 masih ngaji, Pak, sama kiainya. Oh. Ya, masih ngaji. Mereka selalu taat, patuh. Kerjanya hanya ngaji. Kalau bapak-bapak kira-kira betah enggak, Pak, ya? Dari mulai bangun tidur, sahur, jamaah subuh, ngaji sampai seperti ini. Silahkan mau ngaji apa saja, bebas kalau bisa waktunya dan bapak mau kiyeng. Jadi di sana panen. Nah, punten kalau bapak-bapak sekali lagi kalau di sini ini berapa menit? Sudah capek belum, Pak? Sudah capek belum? Sudah capek ya. Nah, gitu. Jadi belajar di santri, belajar di pondok pesantren, belajarnya saja sudah banyak menggunakan tata cara sopan santun, akhlakul karimah. Makanya pantas kalau santri-santri ngaji dan dia banyak yang tawadhu. Karena ngajinya saja diawali dengan baca Fatihah tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, kaitannya dengan itu, Pak. Ini punten meleset dari kitab kuning tapi masih ada insya Allah karena berkaitan dengan akhlak. Ya, masih berkaitan dengan akhlak, Pak. Ini nampaknya punten
kita adanya corona 2 kali ya Pak ya, atau 2 tahun. Itu menurut saya adalah karena apa Pak? Kita sudah banyak tidak menggunakan akhlak. Bisa saya sebut bahwa virus yang paling tidak memiliki akhlak adalah corona. Wah, percaya tidak Pak? Virus yang sekarang atau kita rasakan adalah penyakit yang menyebabkan tidak mempunyai akhlak Pak. Buktinya apa? Ada enggak yang kita temukan penyakit sampai haji libur, sholat Jum'ah tidak dilaksanakan? Ada tidak Pak? Enggak ada, kecuali gara-gara virus corona. Bapak, Ibu melaksanakan bid'ah, ngaku tidak Pak, bid'ah dilakoni Pak. Katanya kan apa bid'ah? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap kali perbuatan bid'ah adalah sesat dan segala yang sesat di neraka. Bapak merasa tidak ngelakoni bid'ah Pak? Ayo, tuh nggak merasa bid'ah dilakoni. Itu pakai masker itu bid'ah Pak. Sholat ini anggota sujud tapi pakai masker, anggota sujudnya ditutupi, bid'ah kan? Nabi nggak pernah begitu, ya. Bapak sholat jaga jarak, bid'ah tidak? Bid'ah. Zaman Nabi sampai sekarang, sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis sholat. Selalu dirapatkan, tapi sholat direnggangkan. Bid'ah. Ya Pak, bid'ah. Dan ini sesuai dengan zaman kita Pak, yang sudah tidak mempunyai akhlak kita itu. Apa Pak? Zaman sekarang kan IT apa ya? Ada nggak yang tidak bawa HP Pak? Penyakitnya IT, komputer, HP itu adalah virus. Tuh, manusia penyakitnya virus. Virus komputer dipakai semadaf, nggak sembuh Pak. Dipakai Avira, nggak sembuh. Sama dengan kita, corona pakai vaksin 1 tepar saya, vaksin 2 masih tepar, booster durung Pak. 2 vaksin masih tepar Pak. Tuh, sama virus di komputer, kasih semadap error baik, Avira error baik. Tuh, ya tidak Pak? IT zamannya apa Pak? Nih, hoak, ya tidak Pak? Makanya supaya jangan kena penyakit. Ini sampai sekarang teruskan atau satu lagi bel lagi. Supaya tidak kena penyakit virus coronanya, pakai masker Pak. Masker tuh bukan untuk menahan virus corona, tapi supaya wabahnya hilang. Jangan banyak ngomong sebetulnya sih Pak. Supaya apa? Hoaknya dikurangi, pakai masker. Hoaknya dikurangi Pak, pakai masker tuh. Supaya apa? Imun dan imannya kuat. Orang yang banyak ngomong berarti imannya nggak kuat. Orang yang nggak pakai masker, imunnya nggak kuat katanya. Masker masih nggak cukup Pak. Tangan masih bisa ngomong. Makanya tangan harus selalu dicuci. Supaya apa? Jangan ngetik-ngetik HP yang nggak karuan, nge-share yang nggak karuan. Kalau nge-share yang nggak karuan, berarti imannya tidak kuat. Imunnya nggak dicuci, imunnya nggak kuat. Maka dari itu harus jaga jarak. Kenapa jaga jarak? Dengan adanya komunikasi informasi hoak-hoak
dijaga, jangan sampai kita ikut-ikutan. Jangan sampai kita terpengaruh, harus jaga jarak. Pikiran, perilaku, sikap dan tindakan harus jaga jarak. Sama dengan kita jaga jarak. Loh, makanya bid'ah boleh. Supaya apa? Imun dan imannya kuat. Ya tidak Pak? Imun dan imannya kuat. Jaga jarak mencegah corona, jaga jarak mencegah itulah hasil ngaji kitab kuning Pak. Ya, hasil ngaji kitab kuning. Jadi semuanya kita menjadikan iktibar. Ada apa ini? Allah memberikan wabah seperti ini. Subhanallah. Begitu Pak. Jadi jangan sampai kita mencegahnya saja, tapi tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap jadi virus coronanya betah. Ya tidak Pak? Virus coronanya betah. Pengen tidak bubar Pak? Pengen tidak bubar? Kembalikan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengkaji kitab kuning, agar kita memiliki akhlakul karimah sebagaimana kita mengkaji kitab kuning pun dengan menggunakan akhlak. Sehingga apa yang kita harapkan dalam pembelajaran apapun adalah karakter. Karakter alias adalah akhlakul karimah. Dan dengan belajar, insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat memiliki karakter yang baik, akhlakul karimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangannya. Allahumma fiqh ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baru saja kita sama-sama bersimak dan dengarkan penyampaian tausiah dari beliau Al-Mukarram Ustadz Ahmad Satori MAG. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjalankan dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya mari kita bersama-sama membaca tasyahud sebelum azan berkumandang sekitar 2 menit lagi. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat berbuka puasa untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Saya MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan